Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Ayu. Saya masih bersama dengan Pak Habibie dan juga Pak Yopi ya dari Paguyuban Keris yang ada di Pulau Lombok ini. Ya, saya kembali ke Pak Habibie terlebih dahulu. Tadi disebutkan kalau paguyuban ini selain struktur secara formalnya ada juga penelitian dan pengembangan. Berarti memang paguyuban ini untuk lebih ke pengembangan dan juga penelitian tentang keris-keris. Pastinya keris-keris zaman dulu juga begitu ya Pak Habibie ya. Bagaimana proses penelitian dan juga pengembangannya itu? Ya, penelitiannya di sini dituangkan dalam bentuk buku. Oke. Ya, seperti buku. Misalnya keris-keris yang ada di belahan bumi Lombok yang punya teman-teman lah, kan gitu. Itu kita identifikasi nama dapuran dan tangguhnya. Lalu nanti kita buatkan satu buku seperti itu. Oke. Kalau untuk yang Paguyuban Anjani bagaimana Pak? Jadi kami di Anjani itu karena kami secara dasar hukum itu sudah memiliki akte notaris ya. Jadi dalam paguyuban kami itu juga ada strukturnya, ada ketuanya, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bidang-bidang di situ, bidang-bidang, ada sekretariat, ada humasnya, kemudian ada bidang keahliannya, kemudian ada bidang kesejahteraan anggota, kemudian ada kurator di situ, ada kurator. Jadi di mana beberapa fokus kami ke depan ini adalah secara organisasi kami mengatur kembali organisasi sebagaimana mestinya lazim organisasi, kemudian memfungsikan bidang-bidang yang ada dalam misalnya seperti bidang keahlian. Seperti Bibi juga di paguyuban kami juga ada bidang-bidang keahlian seperti bidang keahlian merangi, keahlian pewarang, kemudian tata logam, ada pandai besi juga di situ. Nah, kedepannya kami ada plan supaya ini tidak miss kedepannya bagi generasi penerus kita. Tentunya ada hal-hal karya yang perlu kita buat nanti di paguyuban, seperti ada bentuk tulisan, kajian dan sebagainya terkait bidang-bidang keahlian tadi. Oke. Kaitan dengan merangi, mungkin waktu nanti kami akan coba untuk mereview kembali bagaimana simbol-simbol masa lalu itu bisa kita munculkan lagi bentuk-bentuknya di era saat ini. Sehingga nanti itu yang akan menjadi rujukan tujuan teman-teman berkerisan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Oke, berbicara mengenai keahlian begitu berarti dalam paguyuban ini juga aktivitasnya bisa dikatakan membuat keris atau hanya semacam kolektor saja atau bagaimana Pak? Kalau kami di Anjani rata-rata bidang keahlian perkerisan itu ada. Jadi kalau misalnya bidang keahlian merangi itu kami punya memang anggota yang khusus pekerjaannya merangi. Di merangi itu membuat sarung, itu dari manajernya maupun warangkanya. Jadi hari-harinya ya buat sarung keris. Kemudian ada bidang keahlian misalnya pewarang. Jadi juga hari-harinya anggota kami di pewarang ini dia mewarangi bilah keris. Pewarang itu kayak gimana Pak? Pewarang itu dari ketika ditemukan bilah keris itu dalam keadaan berkarat dan sebagainya, itu dicuci, dibersihkan, diwarangi sehingga terlihat bentuk asli. Kemudian yang selanjutnya di bidang pandai misalnya. Di pandai ini memang dia adalah ahli pandai besi yang hari-hari memang buat keris gitu. Dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah bidang keahlian tata logam. Jadi anggota kami di tata logam ya hari-hari juga kerjanya buat tata logam, pernik-pernik untuk aksesoris keris. Dan yang terakhir itu ada bidang keahlian kurator. Jadi bidang keahlian kurator ini yang dia mengidentifikasi terkait keris, apakah dia ini keris dapuran apa, kira-kira eranya sepuh apa tidak, dan jadi saya pikir sama juga dengan beliau di Selaparan juga tentu ada bidang-bidang keahlian. Menarik ya, semacam perusahaan. Kalau di Selaparan Mandalika bagaimana Pak Habibie? Apakah sama atau apa saja aktivitas-aktivitas lain mungkin ada yang dilakukan? Ya, hampir sama lah semua. Sebenarnya sumber daya yang apa yang disebutkan oleh Mami Yopi itu ada
sama di Selaparang juga, mempunyai apa namanya kawan-kawan, saudara-saudara yang memang membidangi sesuatu yang khusus, seperti merangi dan tata logam, itu semuanya itu pekerjaannya. Jadinya setiap ada pekerjaan kita memberikan pekerjaan seperti itu. Oke. Sehingga apa namanya ekonomi kreatif itu akan tumbuh, masyarakat. Kreativitasnya akan tumbuh ya. Tapi ini aktivitasnya apakah dilakukan setiap hari atau mungkin ada pertemuan mingguan, bulanan atau tahunan atau gimana? Kalau mereka karena memang pekerjaannya itu ya, ya hari-harinya itu. Oh, Tapi ada kesehariannya juga, memang begitu. jadi tidak semua anggota ini punya bidang keahlian. Ya. Seperti saya misalnya, saya ini bukan seorang yang apa namanya secara langsung membuat, tapi kami ini senang keris, cinta keris, koleksi keris, kemudian kami juga mengatur manajerial terkait pengelolaan paguyuban, karena tidak bisa kita pungkiri keberadaan paguyuban ini menjadi wadah bagi teman-teman perkerisan untuk bagaimana mempertahankan perkerisan ini, bagaimana mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk bagaimana disalurkan nanti dalam bentuk karya-karya atau dalam bentuk bidang usaha yang tidak hanya kita nanti hanya istilahnya mengerjakan kemudian tidak ada outcome ke kita. Jadi kita harapkan nanti mereka senang keris, cinta keris, kerja keris dapat sesuatu faedah untuk di bidang. Oke, jadi paguyuban ini ada bidang usahanya juga ya, bisa dijadikan ladang usaha juga begitu ya. Oke. Nah, kalau masing-masing orang tentunya memiliki keahlian di bidangnya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya setiap anggota yang ingin bergabung ke paguyuban ini harus mempunyai keris atau bagaimana syaratnya? Nanti dijawab ya Pak Habibie. Kita jeda lagi. Setelah ini saya akan kembali mempertanyakan. Nanti pertanyaan tadi disiapkan jawabannya. Siap. Pemirsa jangan keluar mana. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Bincang News.